dipersembahkan oleh Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilpres akan segera dibacakan 22 April nanti. Namun ada momen lain yang ikut dinanti-nanti, yakni pertemuan tokoh-tokoh utama negeri ini. Saat momen Lebaran kemarin tidak terjadi momen silaturahmi antara Mega Prabowo maupun Mega Jokowi. Namun pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri hampir pasti terjadi pasca putusan MK. Lantas bagaimana dengan pertemuan dan jabat tangan Megawati dengan Presiden Jokowi? Akankah juga mungkin terjadi? Inilah kontroversi selengkapnya menanti jabat tangan Mega Jokowi bersama saya Zilvia Iskandar. Maaf lahir batin semuanya, selamat Lebaran ya. Terkait dengan Pak Jokowi, banyak anak ranting yang justru mengatakan, aduh sebentar dulu, gitu, biar bertemu dengan anak ranting dulu. Yang penting semangatnya, jangan pakai syarat. Masa orang mau bertemu silaturahmi di hari yang baik ini pakai syarat-syarat. Diharapkan ke depan tidak ada lagi gesekan-gesekan. Bahkan kalau perlu kita nggak butuh oposisi kok. Ya, kita butuh gotong royong, kita butuh demokrasi gotong royong. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Saya akan perkenalkan satu persatu. Di sebelah kiri saya sudah ada Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Rahayu Saraswati. Mbak Sarah, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga sudah ada Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Kodari. Mas Kodari, selamat malam. Selamat malam. Dan juga hadir Ketua DPP Projo, Panel Barus, Bang Panel. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di sebelah kanan saya ada politikus PDI Perjuangan Bang Masinton Pasaribu. Selamat malam. Kita juga sudah hadir Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Mas Adi, terima kasih sudah hadir. Dan juga ada juru bicara PKS, Kang Pipin Sopian. Kang Pipin, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Saya akan langsung mulai dari Mas Kodari terlebih dahulu. Karena jaketnya paling keren malam ini. Mas Kodari, jadi mungkinkah terjadi pertemuan antara Mega dengan Jokowi? Insya Allah akan terjadi. Insya Allah. 25 tahun dari sekarang. Waduh, kenapa selama itu? Karena patokan saya antara Ibu Mega dengan Pak SBY itu, kalau bicara pertemuan ya yang bersifat personal, itu dari 2004 sampai sekarang belum terjadi. Nah, Pak SBY itu kan istilahnya orang luar PDI Perjuangan, perlu waktu 20 tahun nggak ketemu-ketemu. Nah, Pak Jokowi itu orang dalam PDI Perjuangan, jadi saya melihat sih ya berarti harus ditambah minimal 5 tahun, jadi 25 tahun yang akan datang mungkin pertemuan itu baru terjadi. Kalau orang di dalam kenapa jadi lebih lama ya? Biasanya kalau di dalam itu perasaannya jauh lebih mendalam dibandingkan dengan orang luar, begitu ya. Gitu. Ya. Okay. Kerumitannya kompleksitas emosinya akan lebih besar. Oke, jadi kalau kadar possibility pertemuan Mega Prabowo dengan Mega Jokowi berapa nih? Ya, kalau Pak Jokowi dengan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo peluang ketemunya lebih besar, tetapi sejauh term and conditionnya itu lebih ringan dibandingkan dengan sekarang. Saya terus terang mendapatkan kesan bahwa Pak Jokowi, Ibu Mega itu membuat term and condition bahwa pertemuan dengan Pak Prabowo itu cuma bisa terjadi kalau tidak ada Pak Jokowi di sana. Dan sampai hari ini dengan, ya kalau saya lihat ya, pada hari ini saya lihat Pak Jokowi dengan ketemu Pak Prabowo itu intens. Bahkan kemarin waktu acara open house itu ketemunya 2 hari berturut-turut. Menurut saya itu satu pesan ya bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu jalan bareng banget gitu. Sementara Pak Jokowi belum ketemu dengan Bu Mega dan Pak Prabowo sendiri pun kalau saya tidak salah hitung ya, kalau tidak salah hitung kurang lebih sekitar 1,5 tahun lah udah nggak ketemu antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Jadi ya nggak mudah juga buat Prabowo dan Ibu Mega untuk ketemu kalau term and condition-nya tanpa Pak Jokowi, gitu. Begitu tidak, Bang Masinton? Lebaran. Lebaran. Iya kan? Ya Lebaran datang aja.
Dia nggak perlu datang aja nggak, gimana mau jabat tangan, kan gitu aja tuh. Nah alamat tahu, iya kan, selama ini tuh datang, selama ini yang sama seperti keluarga kan, anak datang ke orang tua. Ya. Jadi menurut saya nggak perlu ada politisasi terhadap itu, dan tidak ada hambatan. Kalau mau datang itu jelas alamatnya tahu, selama ini datang kok, gitu loh. Jadi kalau menurut saya ada syarat apa? Nggak ada syarat. Lawang kalau datang pastilah berjabat tangan sesuai tema tadi. Kan? Ini nggak datang gimana mau jabat tangan? Di sana itu kemarin Bu Mega juga ngadakan open house, ada kader-kader partai, bahkan ada anak ranting di sana. Biasa di depan itu kalau ada yang datang ya anak-anak ranting itu udah nyambut salam. Anak ranting ini lagi jadi tren, lagi jadi tren kata-kata anak ranting. Soalnya Mas Hasto bilang syaratnya kalau Pak Jokowi mau ketemu Bu Mega harus ketemu dulu sama anak-anak ranting PDI Perjuangan. Ya otomatis kalau kemarin datang, ya pasti di depan itu ada anak ranting, ngumpul-ngumpul tuh, suasana open house ya di tempat Bu Mega, itu pasti kan salaman sama kader-kader sekalian. Jadi benar nggak sih Bang ada syarat untuk bertemu dengan Bu Mega? Tidak ada syarat. Jangan dipolitisasi, tidak ada syarat. Datang aja. Nah, kenapa nggak datang? Kan gitu. Siapa yang masalah? Bu Mega membuka tempat buat siapapun gitu loh. Nah, kalau nggak datang, ya berarti ada masalah tuh yang nggak datang. Dan bukan ada penghalang juga? Nggak ada penghalang. Uang kemarin, tahun kemarin datang. Iya kan? Selama ini dari mulai oke deh, waktu wali kota sering di Solo, waktu gubernur Jakarta, terus jadi presiden, iya kan? Terus presiden lagi, datang kok, biasa aja. Ya kali ini nggak datang, yang menurut saya nggak perlu dipolitisasi. Ada yang mempolitisasi itu, wah harus pakai syarat apa segala macam, dihambat, menghalangi. Lawang nggak datang. Katanya Pak Hasto yang ngalangi. Lah, Lebaran aja nggak datang. Siapa yang menghalangi? Jadi bukannya Pak Sekjen yang menghalangi? Tidak ada halangan. Kalau kemarin itu datang, ya pasti kan ketemu sama yang kata Pak Sekjen. Ada anak ranting di sana, ada kader-kader di sana. Baik. Kan begitu. Mas Adi, semudah itu tidak? Kalau misalnya Pak Jokowi mau datang, ya datang saja. Terutama pada saat mau Lebaran. Apakah semudah kata Bang Masinton? Enggak, saya kira statementnya yang terlampau diplomatis lah. Bang Masinton diplomatis. Bang Kodari juga sangat diplomatis. Udah intinya nggak bisa bertemu, udah itu aja judulnya. Jadi, jangankan Mission 25, Impossible gitu jangankan maksudnya? 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Nggak ada jaminan bisa bertemu. Tak ada perang yang jauh lebih menyedihkan dan menyakitkan selain perang saudara. Jadi bagi saya soal Pak Jokowi dan PDIP ini perang saudara. Kalau dengan Pak Prabowo mungkin tak ada persoalan. Jadi teman-teman PDIP itu selalu mengatakan bahwa mereka nggak ada persoalan kok dengan Prabowo dan Gerindra. Dan bahkan sepanjang pemilu jarang nih kawan-kawan PDIP yang nyerang Pak Prabowo. Yang diserang itu apa istilahnya Bang Masinton, Samsul-Samsul itu loh. Nggak ada yang lebih. Itu menunjukkan betapa yang sebenarnya dilawan oleh kawan-kawan PDIP seperti Bang Masinton itu adalah Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bukan Prabowo Subianto, bukan Mbak Sarah dan bukan Gerindra. Mbak Sarah sebenarnya kalau mau jujur sepanjang 3 bulan ini duduk manis sebenarnya. Jarang sekali loh diserang sama Bang Masinton. Yang banyak diserang itu adalah soal pelanggaran etik lah, putusan MK 90, soal kurang umur dan seterusnya. Jadi bagi saya nggak ada lagi yang perlu ditutup-tutupin. Mustahil sepertinya memang mempertemukan antara Jokowi dan Mbak Megawati. Itu saya. Mustahilnya karena perang saudara tadi ya? Ya, bukan karena ada yang menghalangi. Karena perang saudara dan sejarahnya panjang. Nah yang kedua, bagi saya apa untungnya ketemu dua tokoh ini? Tidak akan mengubah apapun. Tidak akan mengubah apapun. Pertama, tidak akan mengubah hasil pemilu. PDIP jelas merasa bahwa pilpresnya kalah karena Jokowi. Dianggap belok arah mendukung Prabowo Subianto dan Gibran. Pileknya memang dia juara, tapi kan suaranya tergerus 3%. Itu juga karena faktor Jokowi dinilai memborong semua pendukungnya itu tidak bersama dengan PDIP. Kalau bertemu, apakah ini keadaan bisa dipulihkan? Nggak bisa.
Kemudian selanjutnya, apakah pertemuan ini akan mengurangi resistensi dan perlawanan dan agresivitas serangan politik teman-teman PDIP ke Jokowi? Nggak mungkin akan berkurang. Orang seperti Bang Masinton dan yang lainnya itu, terutama mazhabnya Pak Hasto, saya kira sampai kapanpun akan terus menjadikan Jokowi itu sebagai samsak politik yang akan terus dilawan secara signifikan. Kalau nggak, begitu, Bukan hanya PDI ya, tapi banyak orang ya, baik kalangan akademisi, budayawan, guru besar apa segala macam menyoal kok. Persoalan itu kan di putusan MK 90. Karena persoalan reformasi, demokrasi itu yang menjadi kesepakatan bangsa kita bahwa periodisasi jabatan presiden itu dibatasi oleh konstitusi. Dengan mengakal-akali putusan MK nomor 90 itu kan pengen melanjutkan kekuasaan. Baik, oke. Jadi problem hari ini kalau kita lihat gugatan di MK apa segala macam itu penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan itu adalah terhadap presiden yang masih menjabat, Oke. bukan terhadap gugatan terhadap presiden yang terpilih. oleh karena itu, Jadi, dengan ya, sejarah saya- panjang nggak perlu ini, ketemu aja udah Bang. nah itu Ya, dia. udah nggak perlu ketemu Saya coba aja, tanya ke nggak Projo ya sekarang Bang Masinton, dengan sejarah panjang yang disebutkan Bang Masinton tadi, masih perlu tidak bertemu kalau menurut Projo? Kalau kata Mas Adi sudah tidak ada gunanya lagi. Sebenarnya temanya ini menanti jabat tangan ini bukan hanya satu. Jadi menanti jabat tangan Ibu Mega dengan Pak Jokowi ya. Menanti jabat tangan Ibu Mega dengan Pak Surya Paloh juga. Kita nanti juga ini. Menanti jabat tangan Ibu Mega dengan Pak Prabowo juga kita nanti. Menanti jabat tangan Ibu Mega dengan Pak SBY juga kita nanti. Nih. Jadi yang kita nanti cukup banyak ini jabat tangan Banyak, Ibu ini banyak. nih. Gitu. Saya tambahin, jabat tangan Bu Megawati dan Budi Aris Setiadi. Jadi kalau konteksnya Masih perlu ya Bang Panel ya? Kalau bertemu konteksnya itu? silaturahmi kan hal yang baik. Buka pintu rezeki kata Bang Kudori. Gitu ya Bang ya? Ya, setuju. Nambah umur, panjang umur. Jadi tidak perlulah dihalang-halangi. Yang menghalangi siapa Bang? Tidak perlulah ada syarat-syarat gitu ya. Kalau dibilang Pak Masinton tadi, datang aja. Masalahnya di depan rumah ada spanduk gede banget. Apa ini? Tidak ada open house. Datang aja. Enggak. Sementara Pak Jokowi itu iya ada kan, open house. membuka pintu istana, dia bertemu dengan rakyat nggak ada masalah dia. Itu bahkan Bertemu dengan tukang bakso, tukang apa nggak ada masalah, nggak ada jarak. ketua tim pemenangan Jadi- Pak Prabowo datang kok, Iya. Pak Rosan. Pak Rosan. Kayak gitu loh. Jadi sebenarnya tuh tidak ada hambatan kalau mau datang. Oke, Datang tidak ada dengan penghalang kok, Bang Panel. Iya gitu loh. Enggak, Kalau tapi katanya di luar rumahnya juga ada tulisan, yang datang hanya sahabat. Bukan nggak ada tulisan begitu. Nggak ada tulisan Coba. begitu. Bener loh. Tidak ada open house. Ada dua tuh bannernya. Pak Hasto yang ngomong yang datang Iya. cuma sahabat kok. Meskipun ada Jadi yang tulisan nggak itu datang kan kalau bukan mau datang sahabat. seperti Pak Rosan contohnya bisa saja menemui. Iya, bisa. Jadi ada penghalang atau tidak kalau menurut Projo? Ya kalau menurut saya silaturahmi yang baik di bulan Syawal ya di hari kemenangan itu nggak perlulah disyarat-syarat. Oke, coba kita putarkan ya. Ini ada pernyataan dari Noel. Noel ini kan rekan-rekan relawan yang juga ya sahabatnya Bang Panel juga, yang mengatakan sebetulnya yang menghalang-halangi pertemuan itu salah satunya adalah Hasto Kristianto. Benar gak sih Bang Panel? Sekjennya Bang Masinton? Ya kalau dilihat dari statement-statementnya kan Pak Hasto ini lagi melakukan kerja politik. Salah satu kerja politik kan produksi isu, ya disembur-sembur hal-hal yang menurut saya tidak perlu disampaikan. Sudah lewat, gitu ya. Yang terakhir terkait kereta cepat juga disembur-sembur, masalah air masuk lah segala macam. Terus yang terakhir masalah bahwa Pak Jokowi ketemunya nggak usah sama Bu Mega, ketemunya sama anak ranting saja. Menurut saya ini kurang pantas lah ya disampaikan itu kepada Pak Presiden gitu ya. Apalagi konteks silaturahmi ini kan positif gitu ya. Jadi statement-statement seperti itu di hari Idul Fitri menurut saya kurang pas, kurang cocok lah. Apalagi disampaikan oleh Pak Hasto, Sekjen PDIP gitu. ya gini Mbak sebenarnya ya, Pak Joko Widodo itu kan masih presiden. Siapa yang bisa menghalangi kalau presiden ingin datang silaturahmi? Oke. Jadi menurut saya itu kata menghalangin itu dengan syarat apa segala itu lebih pada politisasi teman-teman. Dari ucapan Pak Sekjen? Bukan, ya politisasi aja menurut saya. Baik. Lah wong nggak datang kok. Oke. Kemarin 12 tahun ngerti kok datang ke Tekomar.
Iya kan? Kalau nggak datang, ada masalah sama dirinya. Oke, Bukan baik. sama Bu Mega. Bu Oke. Mega. Kita pindah dulu ya, kita pindah dulu Terbuka pembahasannya, kok. kita pindah dulu ke Mbak Sarah. Mbak Sarah, bagaimana dengan rencana pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo? Sudah sampai mana ini tahapannya? Komunikasinya sih terus ada, itu tidak pernah tertutup. Saya rasa juga Bang Masinton paham lah, kita di antara kita tuh tidak ada masalah, apalagi di antara Pak Prabowo ataupun juga Bu Megawati. Tapi saya rasa mengingat kondisi saat ini masih ada keputusan MK dan seterusnya yang masih berlangsung, tentunya para pimpinan, ini kan Bu Mega tidak hanya mewakili Bu Mega saja, Pak Prabowo tidak mewakili Pak Prabowo saja. Tentu ada ekornya panjang dan oleh sebab itu tentunya mereka juga menghormati. Saya rasa mereka adalah negarawan yang menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan juga kawan-kawan masing-masing. Ini kan Pak Prabowo kan juga perwakilan dari Partai Gerindra yang tentunya ada koalisi juga di situ. Bu Megawati pun juga demikian. Sehingga kita menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Mungkin setelah itu selesai baru lebih realnya lebih bisa dimasuk akal untuk Lebih leluasa untuk bertemu leluasa ya. untuk bertemu. Kalau tadi kata Mas Kodari ada faktor Jokowi yang seperti jadi penghambat dalam pertemuan Prabowo Mega. Betul tidak Mbak Sarah? Kalau ini menurut saya tidak benar. Tidak benar hanya karena kembali lagi hubungan masih baik di antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Kalau misalkan persoalan Pak Prabowo menghormati Bu Mega atau menghormati Pak Jokowi, dua-duanya dihormati. Beliau selalu dalam forum terbuka, forum manapun beliau selalu menyampaikan bagaimana kita sebagai kader atau pendukung beliau harus menghormati semua presiden sebelum Pak Jokowi, mau itu Bu Megawati selalu disebut. Sehingga dalam hal ini tidak menjadi penghambat, tetapi kembali lagi beliau pasti menghormati proses. Menghormati kedua belah pihak, tapi biasanya orang yang di tengah-tengah itu agak susah untuk bisa membalance antara kedua belah pihak ini. Mbak Sarah, nanti kita akan bahas itu. Dan juga PKS, mohon nanti tanggapannya bagaimana melihat dinamika yang terjadi di dalam kekuasaan ini. Nanti kita akan bahas pemirsa, usai jeda. Dipersembahkan oleh